Terowongan Casablanca, Jakarta, malam hari. Hujan turun pelan-pelan, menyisakan jejak kilau di aspal yang menghitam. Di antara suara klakson dan deru mesin, terdapat sebuah tempat yang selama ini hanya dianggap sebagai bagian dari rutinitas terowongan Casablanca. Namun, malam ini, terowongan itu menjadi saksi bisu dari kisah yang tak banyak diketahui orang. Laras, seorang jurnalis muda, baru saja pulang dari peliputan kasus korupsi besar. Waktu sudah menunjukkan pukul 0.45. Dia menyetir sendirian, lelah dan lapar, menyusuri jalanan ibu kota yang mulai lengang. Saat memasuki terowongan Casablanca, mobilnya tiba-tiba mogok. Mesin mati, lampu meredup. Laras mengumpat pelan dan mencoba menyalakan mesin, tapi gagal. Lalu, sesuatu yang ganjil terjadi. Semua suara kota menghilang. Tak ada klakson, tak ada motor lewat, tak ada angin. Sunyi. Terowongan itu berubah jadi dunia lain. Lampu-lampu mulai berkelap-kelip, dan dalam sekejap, Laras merasa seperti tidak lagi berada di Jakarta. Dari kaca spion, Laras melihat seseorang berdiri di belakang mobilnya. Seorang perempuan, bergaun putih. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi wajah. Laras membeku, tubuhnya kaku seperti batu. Gadis itu perlahan berjalan mendekat ke sisi mobil. Ketika sudah hampir menyentuh jendela, BRUK. Mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri, dan lampu-lampu menyala terang kembali. Tanpa pikir panjang, Laras injak gas dan melaju keluar dari terowongan. Keesokan harinya, Laras kembali ke kantor dan langsung mencari tahu tentang terowongan Casablanca. Ia menemukan artikel-artikel lama, kecelakaan, pembunuhan, dan cerita-cerita hantu. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah satu kasus. Seorang perempuan bernama Sari, yang dibunuh pacarnya dan mayatnya dikubur secara diam-diam di area pembangunan terowongan itu di akhir tahun 90-an. Konon, tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak itu, muncul cerita-cerita penampakan. Tapi semua hanya dianggap mitos urban. Bagi Laras, ini bukan sekadar urban legend. Ia memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam. Laras menemui seorang wanita tua yang pernah tinggal di sekitar proyek pembangunan terowongan. Namanya Bunah. Wanita itu menyambut Laras dengan tenang, seolah sudah menunggu. "Aku tahu kenapa kamu ke sini," katanya. "Kamu melihat dia, kan?" "Sari." Laras terkejut, tapi mengangguk pelan. Bunah menceritakan malam saat Sari hilang. Ia mendengar teriakan dari proyek kosong, tapi tak pernah ada penyelidikan. Tak ada yang berani bicara, karena pelaku diduga anak pejabat. "Jiwanya tidak pernah tenang," ujar Bunah. "Ia butuh keadilan." Dengan bantuan Bunah dan